Nah, kalau untuk EQ, kemudian SQ dan IQ itu memang ya kita yang nyontohin sih ya sebagai orang tua gitu. IQ ternyata itu faktor genetik dan juga asupan harian gitu ya. Terus tadi ASI-nya nih udah oke atau belum? Maksudnya full 2 tahun gitu ya, eksklusif atau gimana gitu ya. Kalau misalnya IQ itu dan lain-lain gitu. Tapi kebalik lagi tadi, kalau IQ itu sih sebenarnya bukan ngomongnya harus ASI atau gimana ya kan. Maksudnya menurut kalau yang aku baca memang lebih ya IQ-nya agak lebih sedikit mungkin poinnya gitu kalau anak ASI gitu. Cuman barangkali aku salah, mohon dikoreksi gitu kan. Nah, kalau untuk EQ, kemudian SQ dan IQ itu memang ya kita yang nyontohin sih ya sebagai orang tua gitu kan. Kalau kayak di Jepang kan ada yang memang mereka kesehariannya bukan dituntut ya, dibentuk gitu. Untuk bisa ya mandiri, sopan gitu kan. Maksudnya ada nilai-nilai itunya gitu kan. Mungkin sudah terlalu pengennya cepat dan anaknya pengen pinter, jadi itu yang diabaikan. Dan kalau misalnya kalau aku sih lebih ke kemarin itu concernnya itu si adversity quotient itu. Jadi lebih ke gimana caranya, mungkin aku salah ya untuk yang psikolog. Mau dikoreksi ya Bunda atau para psikolog nih yang lagi nyimak gitu gitu ya. Jadi aku cuman hanya membaca dan memang agak concern gitu ya. Karena istilahnya gimana caranya anak memecahkan sesuatu itu gitu tanpa emosi gitu. Jadi itu sih susah, kita aja susah ya kan, Cin. Apalagi ini aku pernah baca ya Mbak kemarin tuh ya, baru-baru ini itu ternyata menurut data di Indonesia itu ada 2,4 juta anak remaja atau yang menuju dewasa itu yang ternyata memang terindikasi gitu ya, atau terdiagnosis atau terscanning lah bahasanya gitu ya, itu mengalami gangguan kejiwaan. Nah berarti kan aku ini ya menyambungkan bahwa berarti IQ-nya itu dong yang bermasalah saja, atau ada proses yang miss gitu, atau memang semua dari SS itu berkaitan gitu? Kayaknya sih seperti itu ya. Jadi kan itu gimana? Ya tadi aku bilang kalau misal kita sudah jadi orang tua, ya tidak ada kata terlambat sih untuk memberitahukan gitu ya. Kalau memang pun terlambat kan ada ahlinya gitu kan. Jadi untuk itu ya memang harus dari kitanya memberikan contoh sih, lebih ke begitu aja kalau misalnya anak-anak gitu. Ya saya aja bukan produk dari orang tua yang tahu psikologis anak, tahu gitu enggak gitu. Cuman itu berangkat dari saya sendiri yang memang kalau awal emang emosional, ini caranya gimana sih supaya saya nggak emosional kan gitu. Iya, dan gak bingung gitu ya. Mengobati diri sendiri sebenarnya, lebih ke kitanya sendiri untuk ngatasin emosi sendiri gitu. Jadi ketika itu ya kita lihat ya mungkin aku salah baca, cuman yang aku baca dulu itu ketika kita sendiri itu emosional, memang adversity quotient kita itu agak kurang dulu diasah gitu, karena nggak dikasih tahu, jadi kayak terlalu sering
dibela sama orang tuanya gitu. Emang dimanjain banget gitu. Tapi aku nggak dimanjain, justru kayak dulu tuh, mohon maaf ya ayah dan ibu saya. Maksudnya saya tuh dulu tuh kayak udah dibiarin aja gitu Kadang kan. ada yang terlalu dimanja dan kadang ada yang terlalu dibiarin. Iya gitu. Ya udah anak itu kan tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Benar sih. Iya. Ada tuh statement-statement kayak gitu ya. Gitu. Jadi emang permainan-permainan dari bayi dan balita itu emang ujung-ujungnya ya ke situ juga. Jadi kayak ada kayu-kayuan yang apalah, motorik halus ya apa-apa gitu. Itu melatih kesabaran, melatih apalah gitu-gitu. Begitu sih, lebih ke begitu. Jadi istilahnya mainan-mainan yang kayak gitu dari bayinya itu, dari balita lah. Ya itu juga harusnya sih untuk ke situ gitu. Iya. Jadi apa namanya, ya kalau misal untuk remaja juga mungkin ditanyain. Kalau saya sih nanyainnya, coba kita kalau ada masalah, kalau abang sendiri misalnya kayak gimana gitu, begini. Saling ngajak diskusi ya maksudnya. Diskusi. Jadi emang kita kayak memikirkan kalau ke depan itu, kalau kita ngomong A kayak gimana, ngomong B kayak gimana gitu. Gitu. Itu juga berlaku sama diri kita, dari diri aku sendiri gitu kan. Gitu sih, lebih ke begitu. Berarti PR-nya selain mengajak diskusi anak gitu ya, mengasah, karena nanti outputnya akan mengasah ini ya. Akan terampil tentang pengolahan emosi. Dan juga tadi sering-sering diajak membayangkan, memikirkan ya maksudnya. Kalau misalnya kita responnya seperti ini, responnya seperti itu akan seperti apa sih gitu. Iya, berkaitan dengan tadi yang self love, self care gitu sih. Itu juga, itu sih yang tadi bilang, emang udah holistik banget itu ilmunya gitu kan. Jadi nggak ada salahnya loh kalau kita sebagai ibu nanya ke diri kita sendiri gitu. Nggak kayak orang gila juga, enggak gitu. Kadang-kadang harus ngobrol gitu dengan kita gitu, diri sendiri gitu. Menyayangi juga gitu. Jadi mungkin ya ada kayak gitu-gitunya yang miss gitu. Berarti ini pentingnya untuk tidak hanya merawat kulit, skincare ya, tapi juga self care. Iya, gitu betul. Ya. Oke, mungkin ada tips nih dari Mbak Vicky terkait bagaimana sih merawat diri. Maksudnya tadi yang salah satunya tadi diskusi dengan diri gitu. Selain itu ada lagi nggak yang membuat Mbak Vicky ini akhirnya pede gitu ya? Maksudnya pede berani bilang kalau aku nih udah bisa gitu loh mengelola emosi gitu. Mungkin sih kita kan sebagai makhluk sosial ya pasti butuh, kalau misal memang ada suami ya sama suami gitu kan. Kalau misal memang yang masih single atau single mom, single fighter itu bisa sahabat terdekat atau keluarga atau orang tua, kayak gitu-gitu sih, lebih ke gitu. Kalau tipsnya itu untuk bunda-bunda ini terkait apa ya tipsnya? Iya, mungkin dalam meredakan emosi atau emosi itu kan mesti bukan cuma marah tapi sedih, kecewa dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian memberikan respon ketika kita masih emosi kayak gitu. Iya, kalau emosi yang saya pelajari di NLP itu dari Paul Ekman kalau nggak salah ada 8. Jadi kita tuh marah, kecewa, sedih, kesel, marah itu jadi satu. Emang marah itu negatif gitu ya, emosi negatif. Semua emosi itu bagus. Iya, jadi kalau misalnya kita marah berarti kita masih sensitif terhadap rasa ketidakadilan. Gitu. Kalau sama kecewa juga gitu kan, gitu, merasa nggak adil kalau misalnya kecewa sama. Jadi kita maunya marah. Sedih itu lebih ke ketika ditinggalkan seseorang atau barangnya hilang atau sesuatu ada yang hilang. Itu sedih harusnya. Cuman kadang-kadang kita saking marahnya gitu ya sampai nangis, ya itu marah sih. Tetap marah gitu, maksudnya gitu. Intinya tuh semua emosi bagus gitu. Jadi kitanya memang
lebih sensitif lah gitu. Yang kalau kita sudah merasakan emosi, kita harus cepet-cepet cari solusi. Jadi kalau misalnya kita ngerasain marah gitu ya, marah sama keadaan, marah sama orang gitu ya. Marah sama keadaan kan repot ya itu ya gitu kan. Karena emang udah ada takdir gitu ya. Nggak mungkin juga gitu. Tapi kita harus berpikir gimana solusinya sih. Jadi supaya enggak ya fokusnya sama solusi bukan sama masalah. Enggak kelar-kelar ntar gitu. Jadi ketika kalau yang guru aku ngajarin nih, kalau misalnya kita udah marah banget, biasanya itu badan kita turun ke bawah gitu ya. Jadi kayak mikirin banget gitu ya, sampai kayak kalau udah ngomongin orang yang nyebelin banget tuh udah gemes banget. Tapi kan pandangan kita semuanya turun ke bawah. Tapi beda halnya kalau kita mikirin orang yang kita sebelin itu dengan posisi badan tegap dan mendongak ke atas. Itu beda. Mau nyobain? Itu padahal perihal dari postur tubuh ya. Iya, jadi itu menentukan banget gitu respon yang kita kasih. Iya, jadi apa ya? Emang susah banget kalau misalnya ketika kita dibully terus kita bisa begini gitu, susah. Cuman daripada sedih ngedenger bulian itu ya kan, ya kita harus menegakkan diri sendiri. Terus menegakkan kepala gitu. Misalnya sesimpel kayak lo gendutan ya gitu kan. Gitu kali. Terus agak-agak pengen banget ya anjay ya kan. Udah pokoknya udah gitu aja ya, udah keluar lah segala macem gitu kan. Pengen banget kayak gitu, cuma apa ya, kayak angkat kepala terus mendongak sedikit gitu ya. Terus udah gitu kalau bisa sambil ngomong itu, sebelum ngomong itu dilebarin dulu mulutnya kayak mau foto 3 jari gitu. Oh iya. Jadi tuh yang kayak terima kasih, peduli bang, care banget sih lo ngeliatin gue. Emang nggak ada, kalau aku nggak tahu nih ya, kayaknya kalau misal ngomong emang nggak ada kerjaan lain misalnya merhatiin gue kan kayak kasar banget gitu. Maksudnya lebih begitulah. Kok sempet-sempetnya lo tuh peduli sama gue, makasih banget lo. Udah merhatiin ya kan, cinta banget lo sama gue. Gila. Gitu, maksudnya gitulah gitu kan. Begitu juga ketika kita sedang kesel sama orang gitu ya. Jadi ya kalau aku sih lebih ke nggak mau mikirin lah. Kalau udah kesel ya sudah, maksudnya kalau udah benci ya udahlah gitu. Kalau kesel, sedih, kecewa apapun itu langsung sadarkan diri sih lebih. Jadi aku dapat poinnya gitu ya. Cuman kalau aku pribadi memang ketika udah menuliskan sesuatu quote kecil di IG story itu udah marah banget. Gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak ya cobaan hidup mah ada aja gitu ya. Cuman kalau misalnya itu kayak curcol aja sih. Ya intinya itu IG story kan 24 jam juga hilang gitu. Yang penting kita ngomong aja. Ya sebenarnya dengan hilangin story ya mudah-mudahan menghilangkan amarah kita juga. Gitu. Kan tidak mention orang juga. Kita cuman bilang kita gak suka gitu. Jadi kalau misalnya pun punya teman deket, gak usah marah-marah, kita ngomong. Itulah guna komunikasi. Gue gak suka sama lo Agni kalau lo tuh kalau lo tuh ngomongnya tuh kayak gini. Itu nyakitin gue tahu gitu. Gue marah, tapi bukan marah-marah gitu. Tapi bukan marah-marah, tapi lebih ke ngasih tahu kalau perasaan saya lagi marah. Oke. Jadi istilahnya kayak Kak Agni bilang, oh ternyata dia nggak suka ya kalau gue gini. Gue pikir gue bercanda. Jadi kadang-kadang gitu kan, kita frekuensi bercandaan belum sama nih. Kadang gitu. Beda gitu ya. Mungkin gitu kan. Jadi kita nggak marah, kita cuman ngomong,
gue marah gitu. Gitu sih lebih gitu komunikasinya gitu. Aku juga kemarin belajar seperti itu. Apa namanya, di salah satu ada juga narasumber yang bilangnya seperti itu. Jadi ketika kita marah sama pasangan, sama anak, diomongin, saya marah, ini saya marah gitu kan. Kenapa kan gitu kan? Kan pasti bilangnya nggak tahu, marah aja gitu kan. Iya, gitu. iya. Cewek biasa. Yang penting ngomong perasaan aja. Penyebab apa? Taruhlah. Iya. Atau kadang-kadang yang kayak tiba-tiba aku juga dulu gitu, ternyata memang nggak boleh gitu gitu. Kita nggak cenayang. Kita bukan yang bisa melihat isi kepala gitu. Kalau lagi diem tuh gimana gitu, yang ngomong gitu kan. Kan kadang-kadang biasanya begini tuh suami istri. So istrinya ngambek diem, aku gitu maksudnya. Tapi kadang ada Mbak, istrinya ngambek, nah suaminya ikutan ngambek karena istrinya ngambek. Tuh ada tuh. Oh gitu ya. Oh ya ampun. Iya, itu harus ikut kelas komunikasi pasangan. Oke, mungkin nanti bisa di training gitu ya. Maksudnya dibimbing ke kelas yang mana ya? Iya. Sama Mbak Vicky. Mungkin terakhir nih Mbak, penutup dari perbincangan kita ya. Aduh, udah panjang banget ya, kayak asik banget gitu sama. Kalau gak cukup berdurasi mah mau lanjut gitu ya. Mungkin closing statement dari Mbak Vicky nih ya, sebagai bunda yang udah melewati proses tumbuh kembang anak dari kecil, remaja, kayak anak kecil lagi jadi akhirnya ini dewasa gitu ya. Kemudian menghadapi bunda-bunda ya, hampir lebih dari 2000 lebih dari 2000-an bunda-bunda gitu ya. Bahkan sekarang katanya mencapai 3000 gitu ya. Mungkin ada tips atau apa gitu ya yang bisa disampaikan ke bunda-bunda yang nonton. Silakan. Ya, terima kasih banyak Kak Agni. Terima kasih banyak juga ya udah mau nonton di Halo Ibu ini. Memang ruang informasi yang berguna banget nih untuk keluarga. Jadi kalau untuk tips untuk para bunda-bunda, stimulasi kecerdasan untuk anak itu memang harus diawali dari kecil. Tapi perlu diingat kalau kecerdasan anak itu bukan hanya dari segi akademisnya. Jadi dari EQ-nya, dari sikapnya dia mungkin agak sulit ya. Maksudnya apa sih itu kan gitu. Jadi intinya sikapnya, tindak tanduknya, perilakunya itu juga harus didukung bunda ya kan. Jadi kita kan senang ngelihat kalau anak-anak sopan gitu ya, apa namanya santun gitu. Kayaknya agak dilupakan nih soalnya sama orang tua sekarang gitu. Jadi mungkin itu bisa dicontohkan dari kitanya sebagai orang tua. Nah, untuk kecerdasan akademisnya ini sayangnya saya tidak menjadi orang tua yang punya bayi sekarang ini, tapi nanti insya Allah itu udah banyak banget suplemen gitu ya. Kalau misalnya dibilang apa namanya hanya dari makanan saja gitu ya, itu kayaknya udah banyak faktor gitu. Kalau misalnya memang orang tua punya rezeki lebih untuk menambahkan suplemen, itu sangat bagus sebenarnya gitu kan. Jadi ya itu sih kalau aku sih cuman bilang itu aja itu, gitu, ya. gitu. Jadi kecerdasan itu nggak semata-mata matematikanya 8. Nggak deh, itu masih kurang pinter kalau minimal 9 tadi ya. Iya gitu kan. Fisikanya, kimianya gitu kan. Harus perfecto gitu. Enggak juga. Jadi gak semuanya jadi profesor ya kan, muridnya ntar siapa ya. Bener juga sih. Kan gitu ya. Jadi Bener. istilahnya anak punya kecerdasan masing-masing. Tapi kalau misalnya memang mau dimaksimalkan, sok mangga dimaksimalkan suplemen-suplemen yang ada sesuai dengan kemampuan finansialnya masing-masing. Karena
tidak dipungkiri suplemen itu juga menambah kecerdasan secara akademis gitu. Selain makanan bergizi tentunya gitu sih. Lebih ke begitu kayaknya. Terima kasih nih ya Mbak Vicky udah main ke podcast Halo Bunda gitu ya. Semoga nih obrolan kita pasti ya bermanfaat untuk bunda-bunda dan menginspirasi untuk bunda-bunda juga yang mungkin bisa jadi mau ikutan komunitas tapi nggak tahu atau malu atau khawatir banyak hal gitu ya. Ini menjadi salah satu inilah ya penjelasan atau pencerahan gitu ya untuk bunda-bunda yang akhirnya pengen gabung gitu ya, pengen explore diri gitu ya, selain di rumah biasanya gitu. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Vicky. Sama-sama. Untuk bunda-bunda, sampai jumpa di podcast selanjutnya.